Sekali lagi, ujiannya bukan karena Allah mengingkari janjinya, naudzubillah waliyadzubillah, tidak, akan tetapi umat Islam tergoda oleh kemenangan dan berebut harta. Kemenangannya itu masih di awal, bukan peluit akhir, masih di babak pertama menang udah euforia. Ya, ini pelajaran penting tentang perang Uhud. Kenapa kok kalah? Apakah Allah mengingkari janjinya? Tidak. Nah, ayat ini kita kaitkan dengan surah At-Taubah. Surah apa? Surah At-Taubah. Ini hampir mirip ini konteksnya. Pokoknya intinya jangan jumawa. Harus sadar sesadar-sadarnya, Mas. Ya Allah, halaman 190. Surah At-Taubah ayat 25, Pak Haji Naiman. Saya pas ain itu laqad kita baca tanpa bismillah karena surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Laqad sungguh nasarakumullah, Allah telah menolong kepada kalian orang mukmin fi pada mawatina medan-medan peperangan kasirah yang banyak, wa yauma dan ingatlah pada hari perang Hunain lembah antara Makkah dan Taif, is tatkala azabatkum telah menakjubkan kalian, kasratukum banyak jumlah kalian sehingga kalian sombong. Orang mukmin aja bisa nggak sadar, Mas Toto, sombong. Orang mukmin bagi Mas Toto ya kan, apalagi orang yang tidak beriman. Orang beriman aja kepleset hatinya. Lanjut. Falam, maka tidak tughni bermanfaat jumlah yang banyak itu ankum bagi kalian sayan sedikit pun, wadzaqat dan terasa sempit alaikumu bagi kalian alaikumul ardu bagi kalian bumi bima rahubat dengan keluasaan kelebaran bumi, summa kemudian walaitum kalian berpaling mudbirin menjadi orang-orang yang mundur lari ke belakang. Asbabun nuzul ayat yang ke-25. Rabi bin Anas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki muslim yang berkata pada perang Hunain, kita sekarang tidak mungkin kalah, jumlah pasukan kita lebih besar daripada lawan. Ketika itu pasukan kaum muslim berjumlah 12.000 orang. Kata film Titanic, ya kan, Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan gara-gara dosa satu ucapan lelap itu yang namanya Titanic itu. Masya Allah, saya masih ingat aja lagu. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Saya nonton pertama kali di bioskop itu ketika ada pesantren. Itu pun nyuri-nyuri padahal, ya kan, jalan kaki 10 kilo, beneran itu. Jalan kaki 10 kilo. Itu Pak, Karanganyar Gombong, jauh apa enggak itu? Karanganyar Gombong. Jadi bioskopnya di Gombong, terus naruh sepeda kontaknya di Karanganyar, jalan kaki saya malam-malam itu gara-gara gak ada bis, udah habis selesai itu, terus tertegun sampai tenggelam, bukan terbawa filmnya gitu, ya kan, terbawa filmnya gara-gara satu ucapan orang yang gak bertanggung jawab. Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan. Akhirnya kelelep sama dengan ini gara-gara berapa orang? Ulangi Mas. Apa menyambut? Rabi bin Anas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki muslim yang berkata pada seorang lelaki muslim, bukan banyak orang, gara-gara satu ucapan orang. Yang berkata saat perang Hunain, kita sekarang tidak mungkin kalah, jumlah pasukan kita lebih besar daripada lawan. Ketika itu pasukan kaum muslim berjumlah 12.000 orang. Akhirnya malah keok, itu malah kalah. Betul-betul ujian, Mas Toto. Ya kan, ketika menang banyak jumlah kita gak boleh jumawa, ketika kita sedikit pun gak boleh minder. Kenapa? Semuanya itu ujian agar kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat kemarin kan perang Badar itu 313, lawannya 1000, tapi